Tidak ada hukum bagi pecinta. Yang ada cuma keberkahan, ya. Yang ada cuma keberkahan. Dan ciri-ciri orang cinta, dia selalu berkorban. Kalau benar cinta kepada Rasulullah, kasih pengorbanan untuk Rasulullah SAW. Baik diri, baik harta, baik waktu, atau apapun yang ada pada kita. Tuan-tuan ini memang ahli cinta, lebihkanlah cinta untuk mereka. Maka jangan kemudian membalas kebencian mereka dengan kebencian. Maka tidak ada untungnya berpolemik dengan kelompok-kelompok Wahabi itu. Tahu, saya sudah menarik diri. Kalaupun membahas, paling sebatas pembahasan suatu masalah atau muzakarah, nggak ada lagi niat untuk gagah-gagahan sama Wahabi. Nggak perlu lagi. Tahu mereka benar, dalil kita salah. Walaupun amalan kita benar, dalil kita bisa jadi salah. Kita kan cuma ngikut ulama terdahulu, dalil mereka kita tidak tahu, ya? Maka Bapak Ibu, kita bermaulid ini bukan untuk menyaingi Wahabi, ya, tapi karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi itu puasa hari lahir loh, Pak. Puasa hari lahir. Nabi lahir hari apa? Nggak nunggu setahun sekali. Setiap hari Senin Nabi berpuasa. Berpuasa hari lahir berarti sunnah Nabi, ya? Benar. Makanya tidak sedikit ulama kita dalam keilmuan rohani, mereka ngasih pertanyaan, Bapak Ibu suka puasa hari Senin, ya? Kenapa? Kenapa tadi? Hari lahir? Coba hari lahir Bapak Ibu puasa nggak? Jadi itu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Hari lahir kita puasa nggak? Gitu. Walaupun tidak disebutkan dalam ilmu fikih, tapi disebutkan dalam ilmu riyadhah, latihan kerohanian, mempuasakan hari lahir sebagai tanda syukur. Itu bukan ajaran kejawen, bukan ajaran orang-orang sebelum Islam, nggak ada urusannya. Itu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi karena syukur maka orang kemudian beribadah, ya. Dan syukur itu tidak mungkin kalau nggak kenal. Jadi kalau boleh disebut ashkarun nas a'rafuhum billah, orang yang paling bersyukur itu bukan yang paling banyak baca alhamdulillah, tapi orang yang paling mengenal bahwa yang memberi itu adalah Allah. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya di bab asyukur, kitab syukur, apa kata beliau? Bersyukur itu engkau tahu siapa yang memberi. Nah sekarang lucu, kadang-kadang justru para ustadznya, mohon maaf, benar gak nih guru? Justru para ustadz kurang bersyukur. Diberi keluasan, kebebasan berdakwah oleh Allah melalui negara yang damai, mereka tidak mensyukuri negeri yang damai ini. Cuma karena berselisih politik dengan pemerintah. Sudah sunatullah dari dulu banyak ulama berselisih dengan pemerintah. Tapi negeri kita ini lain. Apa lainnya? Seberapapun perselisihannya di masa reformasi sampai sekarang, sedikit ulama yang, bahkan boleh disebut banyak ulama dibebaskan ngomong apa aja. Benar nggak? Masa pandemi majelis tutup nggak? Malah buat majelis pas pandemi dibubarin nggak? Enggak. Jika ulama sudah tidak bersyukur lalu berkhotbah penuh kebencian,
Lalu jamaahnya kira-kira gimana? Makanya wajar orang yang paling tidak bersyukur sekarang itu yang suka megang mic di atas mimbar. Ini di Jakarta Bapak Ibu, mimbar-mimbar Jumat sudah mulai kotor. Orang sudah mulai hujat. Kita kan gak melarang orang ngomong politik, tapi jangan ngomong kebencian. Ini sudah mulai ngomong laknat, terhina, orang beda politik dengan dia disebut orang yang zalim. Giliran Ustadz ngomong politik, dia bilang, Ustadz gak boleh ngomong politik. Giliran kita larang dia ngomong politik, lo Islam itu tidak memisahkan diri dari politik. Suka-suka nafsumu, ya. Emang begitu suka-suka kita, ya. Kembali ke yang tadi, itu karena kurang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf jika ada para ustadz di sini, mohon maafnya masih membawa luka-luka 2019, nggak move on. Itu kalah sama anak muda. Anak muda patah hati 2 minggu dapat ganti. Ini ustadz jubahnya panjang, jenggotnya nggak ketulun, ya, serbannya masya Allah, sarungnya sarung khan. Tapi luka 2019 masih diulang-ulang. Padahal yang dicoblos, yang tidak dicoblos, sudah baik-baik aja. Ayo para ustadz, para dai, move on, jangan kalah sama anak muda, ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Menjelaskan ayat yang tadi, maka ulama kita mendapatkan sir rohani dari Rabbul Izzah. Salah satu kalam-kalam ilhami yang diterima oleh ulama-ulama kita adalah itu yang tadi direquestkan oleh guru Fajrin, bahwa manusia dicipta karena cinta. Kata Allah SWT, ini bukan hadis Nabi, tapi ini hadis ilhami. Kata Allah, kuntu kanzan makhfiyah, adalah aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rafa, aku cinta dikenal. Jadi yang boleh narsis itu ustaz, gak boleh narsis. Yang boleh narsis cuma Allah. Narsis yang pengen viral itu cuma Allah bolehnya. Yang cinta terkenal itu cuma Allah, karena hanya Dia yang pantas terkenal. Fa'ahbabtu an u'rafa, padahal saat itu belum ada makhluk, maka aku suka dikenal. Saya mau tanya Bapak Ibu, kan tadi pakai 20-20, bukan 02 kan? Iya. 02 mas saya dulu nyoba. 20 sifat Allah 2. Sifat pertamanya apa? Wujud. Sifat keduanya qidam. Qidam itu yang ada sebelum kata ada itu ada. Yang ada tapi tidak ada sebabnya. Kalau kita kan ada sebabnya. Yang ada di saat itu hanya Dia yang ada. Dan selama-lamanya Dia hanya sendiri. Lam yazal qadiman azaliyan wahidan faridan. Allah itu dari dulu sendiri. Setelah menciptakan makhluk jadi berdua gak? Setelah Allah menciptakan makhluk, Allah jadi berdua gak? Yang bilang berdua itulah makna wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiadalah sekutu kepadanya. Sekarang Dia sendiri atau sama kita? Ayo, ini diuji nih ilmu akidahnya nih. Kan tadi 20-20.
Allah dulu sendiri, sekarang masih sendiri nggak? Sendiri. Beneran? Beneran nih. Terus kalau ada ayat Innallaha ma'ana, Allah bersama kita, maksudnya apa? Wa huwa ma'akum, Allah bersama kamu. Masa Allah yang Maha Qadim kemudian berdua dengan makhluk yang hadis, yang baru dicipta? Kan batal akidahnya. Terus gimana cara memahami ayat itu? Guru Fajrin ini kalau cinta kepada istrinya karena beliau ini butuh cinta. Benar nggak Guru? Benar. Sepi itu kayaknya gimana gitu, hidup sendiri itu. Iya. Jomblo sejati itu sedih sekali ya. Jadi ketika manusia cinta ke manusia yang lain, itu karena dia kurang, naqisun, maka dia memerlukan cinta yang lain. Jadi cinta makhluk itu untuk mencari kesempurnaan. Kalau di Quran, Innallaha yuhibbu, Allah cinta orang yang tawabin, bertaubat. Apakah Allah memerlukan orang yang tobat? Yang perlu Allah atau yang perlu orang bertobat? Orang bertobat yang perlu kepada Allah. Maka jika disebut cinta Allah, bukan Allah membutuhkan, memerlukan sesuatu, tapi cinta Allah adalah faidu rahmaniyati, limpahan kasih sayangnya kepada makhluknya. Bukan Allah memerlukan makhluk. Gimana? Kepalanya mulai cenat-cenut? Masa bahas cinta cenat-cenut? Berarti gak sahih cintanya. Jadi Allah dulu sendiri, habis menciptakan Nabi Muhammad masih sendiri gak? Masih. Jadi sekarang sendiri gak? Oke. Jadi ketika disebut Allah cinta orang taubat, Allah bersama kamu. Tes. Ini dia ingin memperduakan. Dia nggak mau diduakan. Laki-laki begitu, perempuan nggak tahu. Jadi Allah dulu sendiri, sekarang tetap sendiri. Jadi kalimat yang tadi fa'ahbabtu an urafa, lalu aku senang dikenal. Siapa yang mengenal? Siapa yang mengenal? Fa khalaqtul khalqa, lalu aku ciptakan makhluk. Apakah makhluk langsung kenal Allah? Enggak. Fa'arafuni bi, mereka kenal aku bi, dengan baknya aku. Apa arti bak di situ? Bisa diartikan nur. Huruf ba itulah yang disebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada sedikit disinggung di sini. Ya, an-nuqtah taqtal ba, titik di bawah ba. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang sebelah, ini ngaji apa? Apalah titik-titik di bawah ba ini? Emang ada satu titik sia-sia? Ada nggak satu titik sia-sia? Coba lihat bismillah, kenapa alifnya di depan? Padahal kalau benernya ba baru alif. Jadi satu gores begitu ada maknanya. Gitu ya. Selamat gila. Gila kepada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirrahul aziz, kullukum majnun, semua kamu tuh gila. Cuma ada yang gila dengan yang qadim, Allah yang dulu itu sendiri sampai sekarang sendiri. Ada yang gilanya dengan makhluk. Gila dengan Allah, itulah kesempurnaan. Gila dengan makhluk, itulah kemiringan otak. Ya. Maka orang kalau udah cinta fulus
mau ustadz, mau kiai, otaknya nggak beres, Pak. Omongannya pasti ujungnya duit. Tersinggungnya urusan. Coba lihat diri kita, orang lain kalau sudah senang duit, cinta sama duit, maka orang bertengkar urusan duit. Makanya wajar kalau Nabi Muhammad SAW nggak turun di pulau Tanjung Pinang atau Pulau Batam. Karena orang yang mau berkorban bukan karena fulus itu nggak banyak. Di zaman Nabi yang betul-betul permanen itu 313, baru kemudian nambah jadi 124.000. Itu mereka berjuang bukan urusan fulus. Saya itu Bapak Ibu dulu sering ada orang khidmat di bandara-bandara, tapi saya uji mereka. Kadang saya kasih tips, kadang enggak saya kasih. Katanya mau khidmat, katanya cinta, pemburu berkah. Ternyata pas kita enggak ngasih, nyampe ke saya, Buya tuh pelit. Padahal saya ngecek aja. Maka habis itu kita bilang kepada tim khidmat kita nggak usah pakai. Mereka bukan pencinta, mereka pemburu dolar. Tapi tetap ada yang pencinta itu ada 1-2. Ya. Makanya nggak mudah dekat kepada Allah dan Rasul itu. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah. Tadi saya nanya, diulang lagi pertanyaannya. Allah dulu sendiri. Sekarang masih sendiri kan? Terus jika disebut mencinta, dikenal, berarti yang mengenal dikenal dia juga bukan? Namun dalam ilmu tauhid para aulia Allah beda dengan tauhid awam. Tauhid para aulia Allah itu dibagilah. Ada yang disebut sifat Allah atau ma'rifat uluhiyah. Ini beda dengan istilah tauhid uluhiyah. Ma'rifat uluhiyah itu Allah mengenal dirinya di dalam dirinya. Selamat pusing. Allah mengenal dirinya di dalam, mengenal zatnya dengan zatnya. Tuh kan? Mulai pusing kan? Gak ada pusing aja mas saya. Iya. Terus karena gak mungkin kita yang makhluk ini kenal zat Allah yang qadim, gak mungkin. Maka yang kedua, ma'rifat rububiyah. Ini bukan tauhid rububiyah, ma'rifat rububiyah. Isinya betul tauhid rububiyah, tapi beda dengan tauhid rububiyah versi kelompok sebelah itu BK. Rububiyah itulah yang disebut fa khalaqtul khalqa fa arafuni bi. Lalu aku ciptakan makhluk dan mereka mengenal aku dengan aku juga. Maka ada sir rububiyah dalam diri kita. Itulah sirnya yang disebut ruh. Ruhani itu sir rububiyahnya Allah yang kemudian dizahirkan dalam bentuk tubuh. Tubuh ini disebut rububiyahnya Allah. Ya. Penciptaannya Allah itu tubuh ini. Sedangkan sir rububiyahnya Allah titipkan di dalam diri Nabi Muhammad SAW dan dalam semua ruh yang mau mewarisi nur beliau. Maka ketika beliau mengatakan innama ana basyarun, saya ini, kata Nabi nih, ini jangan terjebak, hanyalah manusia, basyarun mislukum, manusia seperti kamu. Tapi orang titik di situ, padahal itu baru koma. Kalimat berikutnya ada yuha ilayya. Bedanya kalau kamu tidak diwahyukan, aku diwahyukan. Apa yang diwahyukan ke dalam diri Nabi? La ilaha illa atau la ilaha illallah atau la ilaha illa ana, tergantung makomat yang beliau ceritakan. Ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah.
Allah. Itu dititipkan, dihembuskan ke dalam diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang rohaninya meyakini Rasulullah lah bapak ruhku, pasti ruhnya tahu itu. Ya. Itu kajian Datuk Kelampayan itu. Ya. Apa kata beliau Sayyidina Muhammad SAW dalam sirnya para ulia? Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah ayahanda semua ruh, sedangkan Sayyidina Adam itu ayahanda tubuh kalian. Tetapi kata Imam Qadiyat, Nabi Adam itu tercipta dari nur Muhammad SAW. Setelah dicipta cangkang Nabi Adam, tubuh Nabi Adam, maka dihembuskan ke dalamnya nur Sayyidina Muhammad SAW. Barulah malaikat diperintah sujud. Jadi sebenarnya sujudnya malaikat kepada Nabi Adam karena ada sir nur Muhammad SAW. Kira-kira kalau ketemu nur Muhammadnya perlu sujud seperti itu nggak? Sujud di situ artinya sembah hormat, bukan sembah beribadah. Sembah apa? Sembah hormat. Jadi dulu di surga kiblatnya itu Nabi Adam. Kalau sekarang kiblatnya kemana? Apakah orang Islam nyembah Ka'bah? Enggak ya, enggak ada kita nyembah Ka'bah. Kita menyembah Rabbul Ka'bah, pencipta Ka'bah. Belum asar ya? Sudah. Kalau saya sudah jamaah. Lebih dulu kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Apa maksud tadi? Jadi cintanya Allah itu kepada kita bukan berarti Allah memerlukan kita. Yang perlu siapa? Kita perlu Allah. Kita butuh Allah. Allah maha sempurna. Dia gak perlu teman. La syarikalah. Jadi kalau baca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apa yang difahamkan dalam diri? Dia dulu, dia sekarang, dia nanti, tetap sendiri, gak butuh teman, gak butuh kawan, gak butuh partner. Itulah Allah Sang Maha. Jangan dikasih nama Sang Maha Jomblo, nanti ada yang mau jadi jomblo sejati. Sang Maha Tunggal, Sang Maha Esa, sendiri terus, karena gak perlu siapa-siapa. Itu sebabnya Imam Nawawi, Imam Ghazali itu sepakat. Orang kalau dalam dirinya dia merasa cukup, syahwatnya tidak meluap, dia gak perlu menikah. Tetapi itu ditentang, dikritisi oleh ulama lain. Nabi SAW mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu jalan hidupku. Ya, itu perdebatan mereka lah, kita gak usah ikut-ikutan ya. Yang penting menikah aja ya. Nah, lalu berkumpulnya seseorang, 2 orang, 3 orang terus kumpul. Ini kan kita kumpul nih. Itu yang Allah lihat cuma di kolbunya ada cinta atau tidak. Nah, cinta itu kadang bernama niat. Jumatan nih. Itu ada yang betul-betul karena ingin ibadah, ada yang betul-betul karena dia tugas, maka dia bertugas jadi imam, jadi Bilal, jadi khotib. Adakah yang karena urusan? Ada juga. Jadi kalau sholat tuh kebayang tuh angkanya berapa. Boleh dengan satu syarat nih untuk para ustaz, bahwa angka itu dari Allah. Kata Ibnu Athaillah, kamu boleh terima barang dari makhluk, terima hadiah dari makhluk, dapat gaji dari makhluk. Syaratnya satu, engkau yakini yang memberimu itu adalah cuma lewat itu. Kalau enggak, tahan dulu, istighfar dulu, ta'awuz dulu, baca la ilaha illallah lagi. Makanya dalam TKN Tariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah atau Qadiriyah Naqsyabandiyah,
dilazimkan ba'da sholat baca tahlil la ilaha illallah 160. Iya. Supaya apa? Supaya makna la ilaha ini bisa diartikan la mu'tiya illallah. Tiada yang benar-benar memberi kecuali Allah. Itu ya. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tiada sumber cinta sejati kecuali. Makanya orang nikah bisa cerai. Tapi sama Allah boleh cerai enggak? Berjamaah boleh bubar, tapi sama Nabi Muhammad boleh bubar enggak? Ini dia cinta banget nih mas saya, ini apa nih? Apa namanya nih guru nih? Dari tadi pengen nyium hidung kita terus. Bukan apa itu? Mungkin karena saya manis kali ya. Itu kata yang seberang tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mata itu senang melihat pemandangan indah atau jelek, Bapak Ibu? Benar. Benar apa benar? Ya. Kenapa ibu-ibu di zaman ibu-ibu rempong di zaman Sayyidina Yusuf itu ketika Nabi Yusuf lewat, mereka nggak sadar sudah mengelukai tangannya. Yaqta'na di situ artinya bukan motong tangan, melukai tangan. Coba guru kalau jalan depan ibu-ibu kasih pisau berasa. Benar gak? Bener ya guru ya. Kita nih jalan depan ibu-ibu kasih dia jarum, tusuk-tusuk berasa sama dia. Nabi Yusuf segagah itu, apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ini sering saya sebut kalau bab maulid. Jamalu Yusuf nisfu jamali. Ini hadisnya Hasan. Gagah tampannya Nabi Yusuf. Ini ada yang namanya Yusuf nih, yang jenggot tuh. Bajunya doang, mukanya enggak. Kecuali menurut istrinya. Ya ntar kalau cowok bilang cowok cakep bahaya mas. Jeruk makan jeruk nanti. Gagahnya Nabi Yusuf itu sehingga membuat ibu-ibu terpana. Itu baru separuh tampannya baginda Rasulullah SAW. Kebayang Rasulullah ya. Dan Rasulullah itu dirinya adalah jamalullah, keindahannya Allah Subhanahu. Jadi kalau Nabi Yusuf itu setengahnya Nabi, sedangkan alam semesta itu dikasih lagi. Jadi Nabi ini 50% alam semesta, 25%-nya sudah di Nabi Yusuf. Sisa berapa lagi? 50 Nabi, 50% alam semesta. Keindahan alam semesta ada dalam diri Nabi 50, 25-nya pada 25-nya sisa. Nah, itulah jadi kita nih. Ini dapat 0,0000 sekian. Ini nolnya lebih dikit. Ini kurang dikit. Ini kurang lagi. Saya nggak ngomong yang sebelah kiri, ya. Kawan. Maaf ya Bu ya. Maka sebenarnya kalau kita ngelihat barang rancak, barang cantik, barang indah, kan jadi bahasa Indonesia ya. Wajah cantik, wajah yang tampan, sebenarnya minjem dari wajah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya mandangnya mesti pakai mahar, mesti pakai akad, karena harus atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke yang tadi ya, biar nggak lupa dengan yang tadi. Itulah sir dari makna kul huwallahu ahad. Dialah Allah, dialah yang ahad. Jadi Allah itu ahad, tunggal dulu, sekarang nanti tetap sendiri. Maka jika ada
seorang hamba cinta kepada Allah, itu sebenarnya hamba itu dilenyapkan, dikaramkan, dibenamkan dalam makrifat rububiyahnya Allah. Jadi kita ini rububiyahnya Allah. Allah itu zatnya disebut ulu. Jadi ketika cinta itu nggak kemana-mana, dia sang rububiyahnya kembali kepada ulu. Ya, selamatku. Itulah makna inna lillahi. Maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu yang disebut mati sebelum mati. Jalur paling gampangnya bukan pakai wiridan. Jalur paling gampangnya adalah mengenal dan jatuh cinta kepada Allah SWT. Jadi kalau orang sudah cinta, matilah egonya. Ini karena Guru Fajrin cinta kepada istrinya, maka beliau mematikan satu egonya. Mau bekerja untuk istri, berbagi untuk istri. Coba mau bagi nggak sama istri tetangga? Kan nggak mau. Siapa kamu? Kan gitu. Sama anak kita berbagi, sama anak orang mau berbagi nggak? Kan kita nggak mau berbagi. Kenapa? Karena egonya masih ada. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, beliau mau makan nih. Tahu-tahu ada orang minta, wahai Rasulullah, aku lapar. Nabi kasih langsung. Kalau kita mungkin bilang, wah itu orang yang minta kurang ajar atau kurang adab. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Itulah sifat orang tua rohani kepada anak-anak rohaninya. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini bab cinta ini enggak ada habisnya. Tapi alikuli hal, saya sebutkan satu hadis terakhir saja. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu, hadis Bukhari ini hadis sahih. Seseorang itu akan selalu bersama, membersamai, senantiasa menyebut-nyebut, membangga-banggakan siapa yang dia cintai. Ya. Saya ketemu seorang pasangan, dia nyebut-nyebut nama pasangannya terus. Ternyata ini orang cinta mati benar sama pasangannya. Ketemu orang tua, anaknya sudah sukses. Setiap ketemu ceritain anaknya dan ceritanya sama. Saya senyum-senyum aja Pak. Gak mungkin saya ngomong, Pak, saya udah dengar 3 kali, kan gak mungkin. Kenapa? Karena mungkin dia cinta bener sama anaknya. Maka kalau ketemu ini anak saya satu sudah doktor, anak saya satu lagi sudah doktor juga, yang satu lagi sudah profesor, yang satu lagi sudah begini, yang satu lagi kerja di sini. Begitu terus. Besok ketemu lagi, nanti alhamdulillah anak saya yang itu sudah, dia lupa. Kenapa? Karena dia cinta karena kita paham bab cinta, kita memaklumi itulah orang cinta. Coba bayangkan kalau cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka orang ini gak bosan-bosan cerita Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang itu gak bosan buat maulid. Kan orang di luar bingung, ini Guru Fajrin ini kok gak bosan-bosan baca ya Nabi salam alaika marhaban ya Habib. Ngapain lah ini ulang-ulang terus, bagi yang hatinya kering. Ya. Tolal badru Badru mah temanku orang Madura kan. Enggak, orang cinta lain. Orang cinta nyebut-nyebut terus yang dicintainya. Teman saya baru diangkat jadi mursyid. Wah, kalau ketemu ngomongnya aneh, kemarin dapat ijazah kemursidan. Bro, sesama mursyid nih ya. Tapi gak apa-apa, kita maklumi. Mending dia berbangga dengan kemursidan daripada berbangga dengan kemaksiatan. Ya, prestasi berarti kan. Teman saya baru doktoral ngomong, aduh, kemarin itu nulisnya gak lama-lama, cuma 5 tahun. Ada lagi satu lagi lebih keren lagi. Saya ini dokter paling betah 13 tahun. Tapi bangga dia, kenapa? Selesai. Dia ulang-ulang, gak apa-apa, gak ada masalah ya. Ini kayak guru nih, punya cincin nih, dia bawa terus ini kan. Nah, kenapa? Cinta sama cincin. Saya lupa nyaingin aja tadi. Bangun tidur udah kaget-kaget. Waduh, udah langsung aja. Gak punya saingan gitu.
Ada juga kita cincin Banjar, cincin Banjar. Banjar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu sampai orang saking cintanya sama cincin guru, Ya. itu buat hadis palsu tentang keutamaan bercincin. Siapa yang punya batu akik maka dia akan dapat ik apa gitu ya. Ada hadisnya, ada 10 hadis lebih tentang cincin. Saking senengnya. Dulu ada orang suka terong, buat hadis palsu tentang terong. Ya. Al-Badinjan Shifaun min kulli da'in, itu norak bener tuh yang buat hadis tuh ya. Terong obat segala, padahal obat bukan obat serba penyakit, obat selera. Kalau orang Pulau Pinang nih, apa? Tanjung Pinang, kayaknya sukanya jengkol nih. Mungkin nanti hadisnya bukan terong, jengkol ya. Jengkol apa pete? Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Nabi, tapi saya curiga hadis ini juga bermasalah. Ni'mal idam al-khal. Tapi kok ada di kitab yang Sunan Tirmizi, saya juga heran. Senikmat-nikmat lauk itu adalah cuka. Jangan-jangan yang buat nih orang-orang Persia ini. Ya, karena kalau mereka makan terus pakai cuka. Cukanya bukan cuka-cuka kita itu, Pak. Cukanya itu yang dari zaitun campur apa, madu, kasih sayur, nggak usah apa-apa, udah enak. Tapi saya curiga yang buat ini dia senangnya sama cuka. Ya. Itu orang kalau cinta. Dan bisa jadi itu Nabi sendiri. Maka orang suka makan A, B, C, D itu karena dia cinta Nabi SAW. Nah, terakhir nih ada teman saya berhenti dari PNS, Pak, terus jadi pengembala. Ya, saya tanya, bro, kenapa ente pensiun dini? Ya, Nabi itu yang aneh dengar dalam sirah Nabawiyah dulu adalah seorang pengembala domba, pengembala kambing. Saya ingin menjadi pengembala kambing. Oh ya sudah, nggak apa-apa, tapi kambingnya jangan 1-2. Kambingnya 40, 100 gitu baru sahih. Ya. Jadi orang boleh mencintai Nabi dengan caranya masing-masing. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, tidak ada hukum bagi pecinta. Yang ada cuma keberkahan. Ya. Yang ada cuma keberkahan. Dan ciri-ciri orang cinta, dia selalu berkorban. Kalau benar cinta kepada Rasulullah, kasih pengorbanan untuk Rasulullah SAW. Baik diri, baik harta, baik waktu, atau apapun yang ada pada kita. Semoga Allah memberkahi majelis ini, memberkahi guru Fajrin keluarga, dan silsilah-silsilah beliau, kakek-kakek beliau, sampai kepada Datuk Kelampaian Syekh Ahmad Arsan Bajari, Syekh Syahabuddin, Datuk Safad, dan semua para ulama aulia-aulia Allah di tanah di kepulauan Kepri ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Al-Fatihah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dengan cinta kepada baginda, dan kebaikan di akhirat dengan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.